Shalom jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara semua saat ini? Puji Tuhan kalau sampai hari ini kita semua masih diberikan kesehatan yang baik. Saya mau terus memberikan semangat dan mendorong saudara untuk tetaplah terus menjaga kesehatan, tetaplah terus memiliki pola hidup yang sehat. Saat ini kesehatan fisik kita mungkin baik, tetapi bagaimana dengan kesehatan ekonomi kita? Semoga juga tetap baik. Hari ini saya hendak menyampaikan pesan gembala di akhir pekan dengan tema berhadapan dengan krisis ekonomi. Saudaraku, pandemik ini diikuti oleh badai ekonomi di belakangnya. Ada yang mengatakan seperti krisis ekonomi tahun 2008. Ada juga yang mengatakan lebih buruk seperti krisis ekonomi tahun 98. Bahkan pengamat ekonomi ada yang mengatakan lebih buruk lagi. Ini seperti depresi besar dunia pada tahun 1930. Dunia akan mengalami krisis ekonomi global. Kondisi ini benar-benar badai ekonomi besar yang membuat kita takut. Saudaraku, krisis ekonomi ini akan berjalan panjang ke depan dan tidak tahu kapan berakhirnya. Bisnis dan pekerjaan kita pasti akan sulit. Saya berpikir kita harus belajar menyesuaikan diri kita dengan kondisi ini. Kalau ke depannya kita tidak ada pekerjaan dan kemudian mendapatkan tawaran pekerjaan, tidak usah pilih-pilih. Selama itu halal, terima aja dahulu. Yang penting ada kerja. Saat ini adalah masanya menghidupkan keluarga kita, bukan masanya mengembangkan karir. Kalau kondisi ekonomi sudah membaik, baru kita cari pilihan kerja yang lain. Kalau kedepannya kita terus-menerus tidak memiliki pekerjaan, ini juga cilaka. Mungkin inilah saatnya kita harus memaksa diri kita untuk berani keluar dari zona nyaman. Berani mencoba, berani kreatif. Kita yang dulu biasanya kerja, tidak lagi mencari kerja, melainkan menciptakan kerja. Kita mulai mencoba usaha, walaupun itu kecil-kecilan. Saudaraku, berhadapan dengan krisis ekonomi, inilah juga saatnya kita menanggalkan gengsi kita. Ada kalanya kita ingin tetap memberikan kesan bahwa kita ini tetap mapan, tetap bonafit, tetap oke ekonominya. Tetapi sebenarnya kondisi kita sudah tidaklah seperti demikian. Inilah saatnya kita membuka diri. Kita bisa memberitahukan kepada teman-teman kita. Tentu teman-teman yang sudah cukup dewasa dan matang kepribadiannya, bahwa kita butuh bantuan mereka. Teman-teman kita ini bisa mendoakan kita. Teman-teman kita ini bisa menolong kita. Entah dengan memberikan pekerjaan ataupun peluang bisnis baru. Entah sekedar nasihat ataupun hanya sebagai teman berkonsultasi dan bertukar pikiran. Saudaraku, kita akan lebih mudah menghadapi krisis ini bersama-sama dibandingkan dengan seorang diri. Saya tidak memungkiri kita semua pasti khawatir bagaimana ini ke depannya. Kalau terus-menerus seperti ini, seberapa lama kita bisa bertahan? Saya tidak tahu ke depannya bagaimana. Tetapi saya percaya dengan terus-menerus berdoa dan berusaha untuk bekerja, Tuhan akan memelihara dan memulihkan kembali ekonomi kita. Dalam khotbah di bukit yang dicatat di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, Yesus juga sempat menyinggung soal krisis ekonomi yang menimpa orang-orang Yahudi yang menjadi pendengarnya pada waktu itu. Yesus bicara tentang kekhawatiran. Apa yang Yesus katakan mengenai kekhawatiran terhadap masalah ekonomi? Dalam ayat ke-25 Tuhan Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Yesus berkata, janganlah kamu khawatir, bukan artinya tidak boleh khawatir. Tetapi di sini Yesus bicara soal objek khawatir kita.
objek khawatirnya yang salah. Kita salah sasaran. Kita khawatir soal bagaimana bisa hidup, yaitu tentang makan dan minum. Hidup bukan difokuskan hanya pada sekedar mencari uang sebagai sarana bisa hidup, tetapi harus difokuskan pada untuk apa kita hidup. Tujuan hidup kita ini untuk apa? Hidup kita haruslah difokuskan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Jadi kita salah khawatir kalau mengkhawatirkan persoalan sarana hidup. Harusnya yang kita khawatirkan adalah apakah kita sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya atau tidak. Saya percaya, kalau kita tetap terus berusaha dan bekerja, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi masalah ekonomi kita. Burung dan bunga aja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita. Tugas utama kita dalam hidup ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Tuhan Yesus juga memberikan nasihat yang bijaksana dalam melihat kekhawatiran kita terhadap masalah ekonomi di masa depan. Dalam ayat ke-34 Tuhan berkata, "Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Indah sekali saudara. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus meminta kita untuk tidak khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini adalah untuk hari ini. Kesusahan hari esok adalah untuk hari esok. Jangan dijadikan kesusahan hari ini. Kenapa? Karena kita tidak sanggup menanggung sekaligus kesusahan hari ini dan kesusahan hari esok. Biarlah kita hanya menghadapi kesusahan hari ini. Kesusahan hari esok kita serahkan saja sama Tuhan. Biar itu menjadi urusannya Tuhan. Dalam ayat ke-27 Yesus berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Artinya saudara, apakah dengan kamu khawatir, maka usia hidupmu akan lebih panjang dan kondisi ekonomimu menjadi lebih baik? Tuhan Yesus katakan tidak. Justru kalau kita terus-menerus khawatir, tubuh kita bisa sakit macam-macam. Bahkan mungkin kita bisa matinya muda. Lebih pendek umur kita karena banyak penyakit. Jika demikian, untuk apa khawatir? Saudara tahu tidak? Apa yang sering kali kita khawatirkan tentang hari esok itu kebanyakan tidak terjadi. Coba saudara melihat ke belakang. Lebih banyak yang terjadinya atau tidaknya dari apa yang kita khawatirkan. Kebanyakan yang tidak terjadinya. Kalaupun lebih banyak yang terjadinya, coba lihat lagi. Apakah semua yang terjadi tersebut seburuk seperti yang kita bayangkan? Ternyata kebanyakan tidak seburuk itu. Oke, kalaupun seburuk yang saudara bayangkan, coba saudara lihat lagi. Bukankah saudara bisa melewatinya? Meskipun mungkin dengan susah payah melewatinya, tapi toh saudara bisa melewatinya. Jadi untuk apa khawatir? Kita jadi capek sendiri mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi atau bahkan yang tidak pernah terjadi. Tepatlah yang Yesus katakan, apakah kekhawatiranmu dapat menambah sehasta panjang hidupmu? Saudaraku, saya hendak menutup pesan gembala ini dengan perkataan Tuhan kepada Yosua di Ulangan 31 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Mengapa Tuhan berkata seperti demikian kepada Yosua? Karena Yosua harus menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Yosua takut. Yosua takut dan gentar untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tetapi akhirnya Yosua berhasil memimpin dengan penyertaan Tuhan. Saudaraku, saya percaya janji Tuhan kepada Yosua adalah juga janji Tuhan kepada kita. Dan akhirnya kita pun bisa berhasil melewati krisis ekonomi ini dengan penyertaan Tuhan. Akhir kata pada pesan gembala ini, dalam berhadapan dengan krisis ekonomi,
Tetaplah terus berdoa dan tetaplah terus berusaha bekerja. Masa depan kita serahkan kepada Tuhan. Tetap semangat dan maju terus. Salam bertumbuh dalam Kristus, berubah dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati.